البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah ma ba'd. Kita lanjutkan apa yang disampaikan oleh Syekh Shalih Fauzan Astabahullah terhadap pembahasan seputar perdebatan yang madmum, tercela. Sekarang kita masuki halaman berikutnya atau sambungan tadi mengenai rincian perdebatan yang tercela dan perdebatan yang terpuji. Dikondisikan faedah ini. Perdebatan terbagi menjadi dua. Perdebatan yang terpuji dan perdebatan yang tercela. Pastikan diamankan faedah ini. Mafhum? Perdebatan yang terpuji, sebelum Anda baca Anda kasih kesimpulan biar antum nanti enggak bingung. Perdebatan yang terpuji adalah perdebatan yang tujuannya menampakkan al-haq dan menghancurkan kebatilan dan menepis syubhat. Dah itu. Ana ulangi sekali lagi. Perdebatan yang terpuji adalah perdebatan yang tujuannya menampakkan al-haq dan menghancurkan kebatilan serta menepis syubhat. Dikondisikan yang punya kitab itu, diperhatikan. Nanti dibaca nanti ada nanti, cuman ana simpulkan biar enggak bingung nanti. Itu yang terpuji. Yang kedua, perdebatan yang tercela adalah perdebatan yang tujuannya adalah untuk mendolimi lawannya dan berbangga-bangga dengan kepribadiannya. Mendolimi lawannya, berbangga-bangga dengan kepribadiannya. Wah, anak ini jago debat. Setiap orang debat mesti kalah terus. Anak ini nomor satu lah itu. Jadi tujuan dia berdebat untuk mendolimi lawannya dan berbangga-bangga dengan kepribadiannya. Paham? Itu tercela hukumnya. Kita baca sekarang. Amal jidalul ladzi fihi faedah fihi idharid din wa raddus syubhah fa hadza wajib. Disimak itu Mas, yang punya kitab Mas. Adapun perdebatan yang di dalamnya ada faedah, apa faedahnya? Yaitu menampakkan agama dan menepis syubhat. Raddus syubhat itu membantah atau menepis. Fa hadza wajibun. Perhatikan ini ya. Perdebatan yang wajib adalah apa? Menampakkan agama dan membantah atau menepis syubhat. Qala ta'ala li nabiyyih, berkata Allah Ta'ala terhadap nabinya, wajadilhum billati hiya ahsan, dan debatlah mereka dengan cara yang terbaik. Perdebatan yang terbaik adalah perdebatan yang bagaimana? Untuk menampakkan agama atau al-haq dan menepis apa? Syubhat. Itu perdebatan yang terpuji. Wa qala ta'ala wala tujadilu ahlal kitab illa billati hiya ahsan illa alladziina zalamu minhum. Dan kalian jangan mendebat ahlu kitab kecuali dengan cara yang terbaik, kecuali orang-orang yang mereka zalim di antara mereka. Mafhum? Pada asalnya enggak usah debat. Tapi kalau dia ngeyel, nolak, perlu perdebatan, debat dengan cara yang terbaik. Tampakkan al-haq, hancurkan kebatilan, tepis syubhat. Mafhum? Itu perdebatan yang baik. Nah, sekarang berikutnya. Fal jidalu idza kana al-maqsudu minhu idharul haqqi wa qam'al batil wa radd asy-syubhah fa hadza bijidalun mahmud. Digaris Mas yang punya kitab Mas. Digaris yang punya kitab. Kalau punya stabilo, di stabilo. Yang tidak punya stabilo digaris. Ini penting sekali ini. Fal jidalu idza kana maqsud minhu idharul haqqi wa qam'al batil wa radd asy-syubhah fa hadza jidalun mahmud. Artinya, maka perdebatan yang tujuannya dikondisikan faedah ini ya, yang punya kitab dikondisikan. Karena ini penting sekali nih poin ini. Poin ini penting sekali poin ini. Perdebatan apabila maksud tujuannya idharul haqqi, menampakkan al-haq, wa qam'al batil, dan menghancurkan kebatilan, wa radda asy-syubhah, dan membantah syubhat-syubhat, fa hadza jidalun mahmud. Maka ini adalah perdebatan yang terpuji. Perdebatan yang terpuji. Nah, li'annahu li bayanil haqqi, dikarenakan tujuan dia berdebat adalah apa? Untuk menjelaskan al-haq wa himayatud din, dan menjaga agama. Ini tujuannya. Menjelaskan al-haq dan menjaga agama.
Terkondisikan ya faedah ini ya. Jangan sampai terlupakan. Nanti kalau ditanya pasti kan bisa menjawab. Paham ya? Tujuan perdebatan yang apa? Yang terpuji adalah apa tujuannya ini? Menampakkan al-haq dan menghancurkan kebatilan, membantah syubhat-syubhat. Maka itu apa? Yang terpuji karena menjelaskan al-haq dan menjaga agama. Amal jidal, perhatikan nih. Amal jidalul ladzi yuqsadu minhu, adapun perdebatan yang diinginkan darinya adalah at-ta'assuf. Apa at-ta'assuf? Mendolimi orang lain. Ta'assuf itu mendolimi orang lain, wa takalluf, membebankan diri, wa idharus syakhsiyati 'indan nas, dan menampakkan kepribadian di hadapan manusia. Wah, ana ini jago debat. Orang debat enggak ada yang menang semuanya, tak kalahkan semuanya. Dia berbangga-bangga dengan apa? Pandai debat. Pandai debat semangat sekali. Paham ya? Orang pandai debat itu belum tentu benar. Lihat ini. Nah, fa hadza la yajuz, ini enggak boleh. Alias apa? Tidak diperkenankan. Li'annahu la fa'idata min wara'ih, karena enggak ada faedahnya di belakang itu. Di balik perdebatan enggak ada faedahnya. Tujuannya apa? Hanya berbangga-bangga, nampakkan kepribadiannya. Wah, anak jago debat. Allahumma musta'an. Apalagi dia enggak punya apa? Enggak punya latar belakang, enggak pernah belajar, enggak pernah duduk di majelis ulama, enggak pernah duduk di majelis ilmu, enggak pernah nyantri, enggak pernah belajar agama. Debat di medsosnya. Tapi kalau udah sampai medsos, masya Allah, gayanya seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Semua pertanyaan dia jawab, semua iskal dia tuntaskan, semua syubhat dia bantah. Tapi di medsos, media sosial alias sosmed, sosial media. Paham ya? Ditanya mana gurunya? Haddatsana Facebook, qala haddatsana YouTube, qala haddatsana WhatsApp, qala haddatsana Telegram, qala haddatsana Instagram, qala haddatsana TikTok. Ujung-ujungnya ke situ arahnya. Allahumma musta'an. Korban medsos alias sosmed. Enggak pernah duduk di majelis ilmu, enggak pernah belajar dengan para ulama, enggak pernah duduk di majelis para asatidzah Ahlus Sunnah, tapi kalau di medsos, masya Allah, geleng-geleng kepala kita lihat. Siapa nih Ustaz Fulan bin Alan ini? Wah, masya Allah. Ternyata apa? Dakar. Dai karbitan, matangnya mendadak. Antum tahu pisang? Pisang itu kalau belum saatnya matang, dikarbit bisa matang itu. Tapi rasanya hambar. Matang empuk, coba antum rasakan. Hambar enggak manis. Beda kalau matang di pohon. Matang dengan sendirinya. Dibuka, masya Allah, manis. Seperti itu. Nah, hati-hati ya. Ini sekedar selingan. Di luar sana, ya, yang di barakallahu fiik, yang mereka hanya gurunya adalah Facebook tadi itu, ditanya siapa syekhnya, Google. Ketika apa? Namanya barakallahu fiik, jaringan atau sinyal putus, ya kan? Pulsa habis, kuota habis, bingung dia. Enggak bisa jelaskan gurunya lagi. Ustaz, gimana ini hukumnya Ustaz? Entar dulu ya, kuotanya habis. Allahumma musta'an. Ini menunjukkan realita yang ada di luar sana loh ya. Kalau enggak percaya jangan dibuktikan, saksikan aja. Antum enggak perlu buktikan, nyaksikan aja bagaimana mereka. Allahumma musta'an. Sudah sembrono, serampangan seakan-akan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Kita tutup yang terakhir. Yang seperti ini yang enggak ada faedahnya di balik perdebatan itu, bal yukhir as-sudur. Bahkan membikin apa? Dada itu apa? Membikin dada itu yukhir apa? Yukhir itu maksudnya kesal. Membikin kesal dadanya. Wah, kesel ini. Karena apa? Debatnya enggak ada ujungnya, hanya berbangga-bangga menampakkan kepribadiannya. Wa yuqi' al-adawah bainan nas, bener nih. Menancapkan permusuhan di antara manusia. Awalnya rukun, akrab, gara-gara apa? Di medsos dibuka, masya Allah, langsung apa? Syubhat disebar kemana-mana, kemudian dibikin tahrus adu domba, akhirnya berbenci-bencian. Bayangkan itu. Allah musta'an. Ingat-ingat ya. Riwayat sanadnya bagaimana tadi? Haddatsana Google, qala haddatsana Facebook, qala haddatsana Instagram, qala haddatsana WhatsApp, qala haddatsana Telegram. Allahul musta'an. Itulah keadaan realita di luar sana yang jauh dari ilmu. Suruh datang ke masjid ilmu enggak mau. Ketika dikasih kajian rutin setiap hari enggak datang. Nah, ketika jauh pengennya dekat. Ketika dekat malah jauh. Orang-orang di luar sana seperti itu keadaannya. Waliyadzubillah ya. Fal jidal
alladzi la faidata min waraihi manhiyun anhu. Ini yang terakhir ya. Maka perdebatan yang tidak ada faedahnya, di balik perdebatan itu dilarang dalam syariat. Ini pentingnya belajar ilmu syar'i, ilmu Al-Qur'an dan As-Sunnah. Ketika dia berdebat ada bekalnya dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Qala Allah qala Rasul. Kalau orang yang diajak debat ternyata hanya apa? Bermodalkan hawa nafsu, bermodalkan logika, bermodalkan akal, ngayal, nolak, bantah, bangkang, bandel, assalamualaikum, tinggalkan. Bukan karena kita kalah, tapi dalam rangka menyelamatkan hati. Wallahu a'lam bissawab. Nasallahu as-salamata wal afiyah. Walhamdulillahirabbil alamin.